Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rencana aksi perubahan pada orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Saya Iko Irisanto, Unit Kerja SMP Negeri 1 Gempol, Kabupaten Cirebon. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa profesi aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon bagi P3K dilakukan untuk memberikan bekal pengalaman terkait nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebagai aparatur sipil negara dapat menjalankan peran dan fungsinya serta dapat mengaktualisasikan nilai ASN dan mewujudkan visi misi pemerintahan Kabupaten Cirebon agar terwujudnya pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan bekal dan pemahaman terkait dengan yang pertama, visi misi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja OPD pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Keempat, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kelima, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Selain dari itu juga bertujuan agar P3K dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah pada unit kerjanya. Adapun waktu dan tempatnya yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2023 ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Mei 2024 dengan metode blended learning yaitu kombinasi sinkronus dan asinkronus melalui Google Classroom dan Google Meet. Pada bab 2 yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Pertama yaitu visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Kemudian meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang terakhir yaitu memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Adapun struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Selanjutnya, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penilaiannya yaitu penilaian kinerja P3K itu sebagaimana
dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Bab 3, nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD, yaitu SMP Negeri 1 Gempol. Yang pertama, rencana strategis SMP Negeri 1 Gempol, yaitu visi misi SMP Negeri 1 Gempol Kabupaten Cirebon, terwujudnya peserta didik yang unggul dan sekolah yang berkelas. Misinya dari SMP Negeri 1 Gempol ini yaitu mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku secara maksimal, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan, melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, berpusat pada peserta didik, mengembangkan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana penunjang, membentuk lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia, memanfaatkan dan mengelola pendidikan secara bertanggung jawab, melaksanakan dan mengembangkan penilaian yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kedua yaitu SOTK OPD unit kerja, yaitu struktur SMP Negeri 1 Gempol. Tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K di SMP Negeri 1 Gempol yaitu membuat perangkat pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir, melaksanakan analisis hasil ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan kegiatan membimbing atau di dalamnya ada pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, membuat alat peraga atau alat pembelajaran. Fungsinya yaitu meliputi yang pertama fungsi instruksional yaitu sebagai pengajar, fungsi edukasional sebagai pendidik, dan fungsi manajerial atau pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Bab 4, rencana aksi hasil kegiatan kinerja P3K, matrik rencana hasil kerja P3K selama kontrak, yaitu yang pertama kegiatannya menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Adapun tujuannya, dokumen perencanaan pembelajaran itu selaras dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. Indikator pencapaiannya adalah seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran tervalidasi dan disahkan oleh kepala sekolah, dan waktu perolehannya yaitu setiap tahun selama 5 tahun. Yang kedua, kegiatannya yaitu melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tujuannya untuk memetakan dan menganalisis kemampuan, bakat, dan minat siswa dari segi aspek gaya belajar, kemampuan awal, lingkungan keluarga, dan budaya dari siswa. Indikator pencapaiannya adanya dokumen hasil analisis kemampuan bakat dan minat siswa sebagai acuan pembelajaran. Nah, waktu perolehannya yaitu pada tahun 2024. Yang ketiga, kegiatannya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya yaitu memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Indikator pencapaiannya 75% siswa mencapai kriteria pencapaian minimum. Perolehan waktunya setiap tahun selama 5 tahun. Yang keempat, penguatan kemampuan numerasi siswa. Tujuannya menguatkan kemampuan numerasi siswa dalam aspek kehidupan dan non-matematis. Indikator pencapaiannya, kemampuan numerasi siswa meningkat. Adapun waktu perolehannya adalah setiap tahun selama 5 tahun. 5. Menggunakan alat peraga pada materi bilangan bulat agar lebih mudah dipahami. Tujuannya yaitu menciptakan alat peraga yang ada di sekitar kita sehingga memudahkan siswa memahami materi yang diajarkan. Indikator pencapaiannya yaitu dengan adanya dokumen dan penerapan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga pada materi bilangan bulat. Perolehan waktunya yaitu tahun keempat di semester ganjil yaitu tahun 2026. Yang keenam yaitu menggunakan media pembelajaran dan alat peraga pada materi persamaan linier satu variabel PLSV. Tujuannya yaitu membuat media pembelajaran dan alat peraga yang ada di sekitar kita dan mudah
dipahami oleh siswa. Indikator pencapaiannya yaitu adanya dokumen dan menerapkan pembelajaran dengan media pembelajaran dan alat peraga pada materi PLSB. Tahun perolehannya yaitu tahun keempat semester genap pada tahun 2026. Yang ketujuh yaitu membuat komunitas belajar matematika siswa. Adapun tujuannya yaitu sebagai wadah komunikasi matematika siswa baik di dalam intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Kemudian indikatornya yaitu terbentuknya suatu komunitas belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Gempol, dan tahun pencapaiannya yaitu tahun kelima, yaitu tahun 2027. Terakhir, yang kedelapan, aktif dalam organisasi keprofesian pendidikan. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan kompetensi secara profesional. Adapun indikator pencapaiannya terdaftar secara aktif dan berperan aktif dalam organisasi keprofesian guru. Waktu perolehannya yaitu setiap tahun selama 5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kita dapat mengenal tugas dan fungsi sebagai ASN serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Yang terakhir, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerja masing-masing. Kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Baik, itulah rencana aksi perubahan pada orientasi P3K Kabupaten Cirebon yang saya susun. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Iko Irsanto, mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.